Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tri, Bu Else, Miss Win, Pak Irfan atau Jejang Irfan, Pak Robi, dan teman-teman semuanya yang pada saat ini sudah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Eti Nurhayati. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan saat ini saya ingin berbagi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan apa yang pernah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, kita bisa menerapkannya di sekolah kita di SMP Negeri 56 Bandung ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita buka acara diseminasi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, perkenankan saya akan men-share PPT yang sudah saya buat terkait dengan budaya positif. Saya mohon masukan dan sarannya dari Ibu PP kita, Ibu Tri, dan senior saya juga Miss Win yang sebelumnya juga sudah terlebih dahulu selama beberapa menit ke depan kita akan belajar sama-sama tentang apa sih itu budaya positif. Dan jujur ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan hal yang pertama dari budaya positif ini mungkin kita melihat dulu budaya positif apa yang perlu kita kembangkan. Nah, dari beberapa pemaparan yang kemarin saya ikuti, budaya positif di sekolah ini merupakan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter. Mungkin contohnya seperti di Jawa Barat ini, tepatnya di Bandung ya, kita sudah menerapkan yang namanya pembiasaan 5S. Ini di semua sekolah itu sudah ada, tapi kadang-kadang pengaplikasiannya kan tergantung dari sekolah tersebut gitu ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun itu sudah menjadi budaya positif yang sudah dikembangkan di Jawa Barat khususnya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin saya kurang paham, tapi kalau di Jawa Barat ini sudah harus dikembangkan. Namun pada kenyataannya mungkin kita sebagai guru perlu menyentil kembali gitu ya supaya budaya positif ini tetap diterapkan. Karena mungkin kita sama-sama di sekolah juga banyak hal yang terjadi pada anak-anak ini jaranglah dilakukan gitu, seperti senyum gitu ya. Ketika di pagi-pagi itu sangat sedikitlah anak-anak yang menyapa duluan kepada guru meskipun mereka ada budaya salam ataupun sikap santun juga kita belum 100% bisa menerapkan kepada anak-anak. Kata-kata anak-anak masih kancing coplok itu ada beberapa yang keluar. Nah, kita berharapnya melalui diseminasi ini kita sama-sama mengetahui dan kita punya keinginan untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah. Nah, berkaitan dengan budaya positif tadi, mungkin sedikit ada perubahan paradigma yang ada di sekolah. Nah, perubahan paradigma ini diilustrasikan misalkan kita itu saya A, misalkan Bu Else B gitu ya. Coba kita membayangkan bahwa sama-sama kita sedang mengepalkan tangan ya. Jadi bayangkan, halo? Pak Irfan, kirain teh. Ya, mungkin kita sama-sama membayangkan bahwa saya sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dari kepala tangan saya, kemudian rekan saya Bu Else atau siapa gitu ya, atau Miss Win atau siapa ingin berusaha dengan berbagai macam cara, bisa dengan membujuk, mengintimidasi, memarahi ataupun apapun supaya saya itu membuka kepala tangan. Mungkin paradigma itu diilustrasikan seperti itu. Dan nanti apa yang akan terjadi? Mungkin setiap orang reaksinya akan berbeda-beda. Si A mungkin akan membuka tangan itu dengan sendirinya. Si B mungkin reaksinya akan berbeda-beda. Si C reaksinya juga akan berbeda-beda. Nah, sebenarnya dalam konsep pendidikan, ketika kita sama-sama katakanlah
keras kepala mungkin ya, tidak bisa berbaur atau tidak bisa memberikan sesuatu yang yang positif terhadap orang lain, itu yang akan sangat sulit. Jadi artinya di sini ketika saya mengikuti pendidikan kemarin, hal yang utama yang saya pelajari yaitu bagaimana kita menghargai orang lain gitu ya. Kita bisa menerapkan pendidikan yang bisa memunculkan karakter positif di kalangan siswa atau di kalangan murid ketika kita sendiri mampu menjadi tauladan bagi mereka, seperti yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu merupakan tauladan bagi murid-muridnya. Nah, di sini tadi terkait dengan ilustrasi yang tadi ya, mungkin ada 3 paradigma. Yang pertama, apakah kita atau orang lain itu, teman kita itu akan membuka kepalanya. Nah, mengapa itu dibuka? Pasti setiap orang punya alasan yang berbeda, ataupun sebaliknya malah ditutup, si A atau si B-nya malah ditutup. Dan yang ketiga, dalam kegiatan yang tadi, ilustrasi yang tadi, siapa yang sebenarnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan. Nah, ketika berbicara tentang kontrol, si A menutup mempertahankan apa yang berharga buat dia, itu adalah kontrolnya dari diri dia sendiri. Nah, ketika orang lain mau berbuat apapun, misalkan tadi dengan intimidasi, dengan bujukan, dengan hardikan, jika memang si A-nya tidak mau membuka, ya dia berarti punya kekuatan tersendiri. Mungkin di situ letaknya dari paradigma itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ilustrasi yang tadi, sebenarnya itu berkaitan dengan teori kontrol. Nah, di sini ada ilustrasi tentang guru, bagaimana guru itu mengontrol muridnya. Nah, pada dasarnya kita sebagai guru tidak bisa memaksakan apa yang diinginkan kita kepada murid, gitu ya. Mereka memiliki kemerdekaan atau mereka memiliki keinginannya sendiri. Guru tidak punya hak untuk memaksakan seperti yang kita inginkan, gitu ya. Nah, teori kontrol di sini mengatakan bahwa semua perilaku murid itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang mereka tidak disukai pun. Nah, itu tentang teori kontrol. Nah, di sini dari perubahan paradigma yang tadi, kita bertujuan bahwa adanya penguatan positif, dan penguatan positif ini merupakan bentuk-bentuk kontrol atau segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi murid agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau agar suatu perilaku itu dapat suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu yang lama. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita mengenal bukan teori kontrol, tapi lebih ke arah hukuman atau ya sebelumnya gitu. Dan nanti setelah ini mungkin kita akan membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi gitu ya. Jujur saya juga baru tahu ya, Putri, saya juga baru tahu tentang ketiga konsep tersebut gitu ya. Dan nanti mohon arahannya, takut saya juga salah memahaminya. Nah, itu mungkin sekilas tentang perubahan paradigma di dunia pendidikan yang tadinya itu mungkin berpusat pada sebuah hukuman, dan sekarang itu bukan ke sebuah hukuman, tapi lebih ke arah guru itu sebagai pengontrol. Tapi guru itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh gurunya. Namun guru itu mengontrol dan membiarkan murid itu memilih apa yang mau dia lakukan gitu, karena dengan keyakinan bahwa setiap perilaku siswa itu memiliki tujuan meskipun perilaku itu tidak sesuai. Nah, selanjutnya masih dalam perubahan paradigma. Sambil menunggu anak. Nanti lagi diseminasi wajib. Nah, masih dalam perubahan paradigma teori kontrol, di sini menyatakan bahwa orang dewasa itu mampu menguatkan karakter dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol muridnya.
Nah, namun kadang-kadang apa yang kita lakukan itu menjadi identitas yang gagal bagi siswa gitu ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sehingga mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku tersebut. Mungkin itu yang tentang ininya, tentang perubahan paradigmanya. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan itu membuat identitas yang gagal bagi murid. Nah, dengan budaya positif atau yang tadi kita nanti itu disebutnya dengan restitusi, itu insya Allah kita akan mengembangkan identitas yang sukses bagi murid. Nah, ini tentang teorinya ya, teori kontrol itu dikemukakan oleh Stephen R. Covey ya. Apa ya Miss ya bacaannya, takut saya salah ya. Covey ya. Nah, di sini mereka ahli ini bertanya bahwa bagaimana seseorang bisa merubah paradigma dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Mungkin sebelumnya kita semua pasti tidak akan asing dengan yang namanya stimulus respon. Ketika kita memberikan stimulus, pasti akan direspon sama anak. Nah, itu mungkin paradigma yang lama. Nah, sekarang paradigma yang baru di kurikulum Merdeka, kita beralih kepada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol sendiri ini mengatakan bahwa ketika kita ingin membuat sebuah kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda tentang skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu yang mungkin dikatakan tentang teori kontrol tersebut, teorinya seperti itu. Nah, pada kenyataannya mungkin kita bisa melihat di perbedaan dari teorinya stimulus respon dan teori kontrol. Nah, sebelumnya kita menggunakan teori stimulus respon, di mana ini. Nah, dalam teori stimulus respon yang kita ungkap, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, yang ketiga, guru beranggapan bahwa dia bisa mengontrol muridnya atau bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, di situ ada pemaksaan pada apa yang disebut dengan bujukan gagal. Nah, tapi teori kontrol sendiri itu memiliki pemahaman bahwa setiap guru berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi, si guru tersebut mencoba memahami bagaimana dunia anak, tidak memaksakan apa yang disebut dengan keinginan guru itu. Dan yang kedua, dari teori kontrol beranggapan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, meskipun perilaku yang tidak sesuai. Nah, yang ketiga, dari teori kontrol bahwa beranggapan bahwa guru atau kita itu tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, termasuk murid kita. Nah, yang terakhir dari teori kontrol, kita harus melakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi siswa merdekanya di sini, mereka bisa menentukan pilihan-pilihan yang baru. Nah, berkaitan dengan teori kontrol tadi, satu hal yang kita sepakati, yaitu satu hal yang terbersit dalam benak kita itu adalah kedisiplinan atau makna disiplin. Mungkin di setiap sekolah juga ada yang namanya disiplin. Nah, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata disiplin gitu ya? Coba Pak Irfan bisa dijawab, Pak Irfan. Apa yang Pak Irfan pikirkan ketika terlintas atau mendengar kata disiplin? Jawab. Tentang disiplin. Ya, Bu Eti. Ya, Miss Win. Disiplin itu
Ya. Gimana, Bu? Ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang dipikirkan atau apa yang terbayang dalam benak Bapak? Oke, terima kasih Mbak Eti ya. Disiplin itu adalah mentaati peraturan yang berlaku. Ya, oke. Ada lagi teman-teman yang lain yang akan mengungkapkan? Miss, mungkin mau ditambahkan, Miss? Nanti saja Ya. di akhir. Iya, siap, Miss. Ya, mungkin tadi ya seperti yang dikatakan Pak Irfan bahwa ketika kita mendengar kata disiplin yaitu selalu berkaitan dengan aturan. Nah, betul sekali ya, disiplin itu berkaitan dengan aturan. Nah, namun kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, patuh gitu ya. Nah, kata disiplin juga ini sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal antara disiplin dengan hukuman itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah sebuah alternatif terakhir. Gitu ya. Dan kita kalau bila perlu hukuman itu tidak dipergunakan sama sekali. Dalam budaya kita, khususnya di Indonesia mungkin ya, makna disiplin sering dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang agar orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan gitu ya. Kebayang seperti kita juga pagi-pagi harus datang gitu ya untuk menginikan kedisiplinan. Kalau misalnya itu tidak muncul dari dalam diri kita, mungkin kita akan ada yang namanya keterpaksaan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sendiri atau kita kenal dengan Bapak Pendidikan ya, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, kita memiliki syarat utama yaitu harus memiliki disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin yang terlahir dari motivasi internal, dari diri sendiri, bukan dari paksaan lingkungan luar. Nah, di sini kalaupun memang dibutuhkan lingkungan dari luar atau motivasi internal, itu harus berasal dari motivasi dari keinginan dari siswa itu sendiri gitu. Jadi motivasi internal dari luar itu hanya penunjang. Yang utamanya tujuan kita itu adalah menumbuhkan motivasi internal dari sisi murid itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara atau kita sebut dengan disiplin diri gitu ya. Nah, disiplin ini kalau di kurikulum Merdeka, kita sebagai seorang pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seperti yang udah kita pahami ya, ada nilai-nilai kebajikan universal itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6. Kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut, itu merupakan fondasi atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang harus disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian pikirkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, di sini untuk mewujudkan tadi profil pelajar Pancasila atau yang kita sebut dengan atau untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal, maka kita perlu yang namanya membuat tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas gitu ya? Atau kenapa harus keyakinan sekolah? Mungkin tadi sudah dibahas sedikit bahwa disiplin diri itu, murid itu harus muncul dari dalam diri atau motivasi internal. Nah, antara motivasi dengan perilaku manusia itu sangat berkaitan ya. Kenapa tadi itu dikaitkannya dengan
motivasi internal. Nah, dari motivasi internal, seorang murid atau seseorang mereka bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu munculnya dari motivasi eksternal, mungkin lebih kepada perilaku itu akan muncul karena ketidaknyamanan atau ketakutan mereka terhadap sebuah hukuman, atau sebaliknya anak-anak itu menirukan perilaku demi mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain gitu ya, bukan untuk sesuatu hal yang mereka inginkan. Nah, di sini berkaitan dengan tadi ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Nah, misalkan di sini ada cerita ya, mungkin nanti saya minta teman-teman yang lain, terutama di guru matematika ya Bu Else ya, untuk memberikan pendapatnya. Nah, di sini tuh ada seorang guru ya, kebetulan guru matematika. Dia sedang belajar belajar di kelas matematika, namun pada saat pelajaran berlangsung ada salah satu siswa yang berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, katakanlah mungkin sedikit terganggu ya kondisi di kelas tersebut. Nah, kemudian guru matematika ini bertanya kepada siswanya, dan siswanya menjadi gugup ya, dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Namun tiba-tiba siswa ini gagap ketika menjawab. Nah, akhirnya seluruh di kelas itu tertawa gitu ya, menertawakan perilaku salah satu murid yang tadi. Nah, guru ini membiarkan teman-temannya menertawakan gitu ya murid yang gagap tadi, dan malunya kebayang ya, malu luar biasa gitu ya. Nah, kemudian guru tersebut maju sambil menunjuk hidung siswa tersebut karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian dan ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Kebayang ya gitu mukanya sampai berem gitu ya si guru tersebut. Nah, dari cerita yang tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu yang dilakukan oleh guru matematika tersebut ya, kalau di sini namanya Pak Seno, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan yang dilakukan oleh Bapak Seno tadi, gitu ya, ketika anaknya ada berdiam, menggambar, kemudian dia mempermalukan di depan kelas. Itu mungkin ada tanggapannya Bu Elsa sebagai guru matematika. Ya, baik. Terima kasih Bu Ati. Menurut pendapat saya tadi Pak Seno itu terlalu kepada muridnya itu terlalu memojokkan ya, sehingga siswanya itu tadi bahkan siswa-siswanya itu mentertawakan si murid yang tadi ya, yang menggambar tadi. Nah, sehingga kalau menurut saya, kalau saya pribadi, kalau memang ada siswa yang seperti itu, dekati, jangan kalau menurut saya ya, dekati saja siswa tersebut, jangan sampai orang teman sekelasnya tahu, hanya kita saja yang tahu yang ketika anak ini sedang menggambar atau apa. Biasanya saya seperti itu, dekati saja anaknya yang menggambar itu, jangan sampai teman-temannya tahu sehingga akhirnya mentertawakan teman yang sedang menggambar tadi gitu. Jadi itu kan seolah-olah menjatuhkan mental si anak itu, sehingga tadi anaknya sampai merah mukanya gitu ya. Kasihan juga siswa yang seperti itu. Maka di sini untuk mengatasi tadi bullying lah, istilahnya seperti bullying juga itu masuknya ya. Jadi dihindarilah untuk hal-hal yang seperti Pak Seno lakukan tadi. Seperti itu mungkin. Iya, terima kasih Bu Else, keren, mantap ya komentarnya ya. Intinya Bu Else tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno, mungkin lebih mengarah pada tindakan hukuman atau justru malah mengarah kepada bullying ya Bu Else ya. Ya mungkin kita lanjutkan yang selanjutnya, yang di sini itu kita coba membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah,
seperti yang tadi dijelaskan di awal, kalau hukuman itu lebih bersifat satu arah. Jadi guru itu seperti tadi Pak Seno, ya udah kamu jawab, kalau tidak bisa kamu keluar, mungkin seperti itu. Tidak ada yang namanya timbal balik antara guru dan murid, lebih satu arah. Guru teh hoyongna kumaha gitu ya. Nah, kalau di sini yang dipelajari di Ki Hajar Dewantara ini lebih ke arah restitusi. Nah, restitusi sendiri merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada habitatnya gitu ya, sama kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin restitusi sendiri ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu mereka berpikir tentang seperti apa sih mereka tuh pengennya gitu ya. Mereka menginginkan orang seperti apa. Nah, saya pernah melakukan restitusi ini kepada siswa kelas 8 ya waktu itu, yang merupakan siswa yang mabal mungkin ya. Di SMP 56 siswa yang mabal mungkin bukan sesuatu hal yang aneh ya Bu Elsa ya. Bu Elsa mah kelas 7 ya, belum ada yang mabal ya Bu ya. Mungkin kalau Pak Robi itu sudah mengalami ya beberapa siswa yang mabal. Nah, saya telah melakukan waktu itu di aksi nyata sebelumnya telah melakukan yang namanya restitusi, dan alhamdulillah anak-anak itu tidak merasa bahwa mereka sedang diintimidasi atau mereka sedang diberikan sebuah hukuman. Mungkin lebih ke arah sana sih ya kalau yang saya pahami tentang apa sih itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi gitu. Dan yang perlu kita terapkan di sekolah adalah bukan hukuman tapi lebih ke arah restitusi itu. Nah, konsep dari restitusi itu sendiri, yang pertama, restitusi bukanlah sesuatu untuk menebus sebuah kesalahan, namun belajar belajar dari kesalahan tersebut, memperbaiki kesalahan gitu ya. Dan yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran kepada siswa, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi dapat menuntun mereka atau murid untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini lebih ke arah penanaman karakter, bukan tindakan yang salahnya gitu ya. Nah, untuk yang tadi yang di awal itu, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu bisa membuat anak itu mendapatkan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini mungkin kita sebagai guru sama-sama kan inginnya menjadi membuat anak-anak itu sukses ya, bukan gagal. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan itu mungkin kurang tepat, sehingga anak-anak bukan malah menyadari kesalahan mereka, tapi malah cekasar nama geleh gitu ya ke gurunya teh gitu. Nah, itu sebenarnya ketika identitas gagal yang dilakukan atau yang diterima sama anak-anak, biasanya itu melalui sebuah hukuman. Dan hukuman ini lebih mengarah pada ketidaknyamanan pada anak gitu ya. Kadang kita kebayang ya ketika kita memberikan hukuman pada anak sampai tua pun mungkin akan teringat gitu ya. Saya sendiri mungkin sampai sekarang ya, saya dulu pernah ngomong bahasa Inggris ditertawakan gitu ya, sampai sekarang masih ingat gitu ya, meskipun udah punya murid dan udah ngajar juga gitu ya tahunan, tapi ketika saya ditertawakan ke guru gitu ya, itu sampai sekarang masih ingat gitu. Mungkin itu yang dinamakan identitas gagal, dan itu bisa menyebabkan anak-anak tersakiti, bahkan mungkin bisa trauma gitu ya, apalagi kalau yang kebayang yang belajar bahasa Inggris ya, yang belajar bahasa Inggris pas ngomong bahasa Inggris salah ditertawakan gitu, itu udah mungkin kedepannya juga dia nggak akan berani lagi untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, biasanya kan guru matematika ya Bu Elsa ya, yang kadang-kadang matematika teh pelajaran anu hese gitu. Meni matematika wae atuh. Kan Bu, matematika itu dulu disebut horor ya Bu ya. Ente jeung abdi mah guruna. Nah, gitu ya Bu ya. Tapi saya berharap
Tapi sih waktu itu saya pernah masuk di pembelajaran Bu Else. Alhamdulillah enggak sih ya, anak-anak suka semua mengerjakan gitu ya. Tidak tergambar betul, lah betul. gitu ya. Tidak tergambar yang namanya matematika yang horor gitu, anak-anak gak mau itu gitu ya. Karena Bu Else ya tadi itu tidak menerapkan sebuah hukuman, dan saya yakin sih yang tergabung di sini juga tidak menerapkan itu. Saya di sini kan ngomongnya berdasarkan teori ya Bu ya, bukan berarti di sini ada gitu ya. Nah, Siap. yang selanjutnya kalau gagal kan versusnya dengan sukses ya. Kita mengharapkan siswa-siswa itu bisa sukses. Nah, di sini ketika menerapkan konsekuensi itu juga sama ya. Konsekuensi itu dipandang tidak nyaman bagi murid, karena mau tidak mau ketika yang namanya konsekuensi itu ada pemaksaan terhadap anak gitu ya. Ketika kamu tidak mengerjakan tugas matematika atau tugas matematika, maka kamu harus begini gitu. Di situ tetap meskipun istilahnya konsekuensi, tapi tetap di situ ada sebuah hukuman yang anak-anak itu kadang-kadang tidak menyetujuinya gitu. Dan yang kedua, mungkin konsekuensi ini meskipun pada akhirnya membuat anak sukses, tapi itu lebih ke arah jangka pendek gitu. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, yang bisa membuat identitas sukses menerapkan disiplin yang positif yaitu dengan melakukan restitusi, di mana restitusi ini bisa menguatkan murid untuk waktu jangka panjang. Yang kedua, murid mendapatkan penguatan, dan yang ketiga, masalah terpecahkan. Nah, masalah terpecahkan ini dengan restitusi yang kita berikan, anak-anak mereka akan belajar bagaimana menyelesaikan masalahnya. Karena restitusi ini ada 3 tingkatan gitu ya, ada segitiga restitusi istilahnya tuh. Nah, sebelum kita membahas tentang segitiga restitusi, mungkin kita akan beralih dulu membahas tentang keyakinan kelasnya gitu ya. Kalau zaman dulu mah istilahnya tuh apa ya Bu ya, keyakinan kelas, aturan kelas ya Bu ya. Kesepakatan kelas. Oh, kesepakatan kelas ya. Iya, Zaman ya dulu. kalau zaman dulu mah kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah, sekarang mungkin istilahnya itu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dengan murid, baik itu bersifat tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas itu tidak ada pembedaan antara ini mah suku Dayak, suku Batak, suku mana gitu ya. Semuanya itu adalah satu untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang perlu disepakati bersama. Nah, di sini ada 7 cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ngaclok. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi mungkin kebayang kalau abstrak kan tidak ada bentuknya nggak nyata gitu ya. Nanti ada contoh yang namanya keyakinan kelas. Dan yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal atau lebih bersifat umum. Dan yang ketiga, yang harus kita lakukan itu, keyakinan kelas ini bahasanya harus positif gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya dilarang bla 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 gitu, tidak ada ke arah sana. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi tidak muluk-muluk. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama, dan semua anak-anak itu harus mengeluarkan pendapat dan idenya. Dan setelah itu, meskipun sudah jadi yang namanya keyakinan kelas, itu kita kembalikan lagi kepada mereka. Mereka bersedia meninjau tentang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Barangkali keyakinan kelas yang kita sudah buat itu
sudah tidak relevan gitu ya, atau sudah tidak bisa kita pakai lagi. Jadi mungkin akan berubah-berubah gitu keyakinan kelasnya. Nah, kalau di sini mungkin di sini ada perbedaan tentang aturan dan keyakinan kelas. Nah, ini contoh tentang aturan ya. Aturan yang biasa disepakati di sekolah biasanya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, mungkin di sini dilarang mengganggu itu kalimatnya lebih ke arah negatif gitu ya. Dan itu biasanya kebiasaan dari kemarin-kemarin kita seperti ini. Dilarang melakukan kekerasan gitu ya. Itu lebih ke arah yang negatif. Nah, kalau keyakinan kelas itu bahasanya lebih ke arah positif. Misalkan tadi kita ingin menerapkan ke anak-anak itu tentang tidak bully atau tidak ada kekerasan, maka di situ tuh masuk ke dalam kasih sayang gitu ya. Bagaimana kita menyayangi sesama teman, bagaimana kita menjaga mereka biar tidak celaka gitu ya. Terus tadi misalkan kita ingin datang tepat waktu ya. Yang ini datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai misalnya. Nah, mungkin di sini keyakinan kelas, nilai universal yang kita bisa tanamkannya itu adalah tanggung jawab gitu ya. Jadi nanti ke anak-anak, nah tanggung jawab di kelas itu bla 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 itu bisa diterapkan oleh guru. Nah, ini contoh-contoh tentang keyakinan kelas ya, bahasanya tanggung jawab, jujur, saling menghormati. Jadi bahasanya nggak terlalu panjang, tapi positif, tapi anak-anak bisa memaknai itu sehingga dalam kelas itu, oh iya, kelas saya itu adalah kelas yang jujur, kelas saya itu adalah kelas yang peduli gitu. Jadi nggak terlalu panjang sehingga anak-anak bisa mengingatnya. Nah, kembali kepada tadi penanganan anak-anak yang membutuhkan sentuhan ya, kalau saya bilang itu anak-anak yang tadi segitiga restitusi itu kan kebanyakan dipergunakan untuk anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus ya. Jadi ketika ada anak yang misalkan butuh diajak ngobrol, itu tidak selamanya harus ke BK, nggak harus seperti itu, kecuali memang ada ranah-ranah tertentu yang memang perlu dibawa ke ruang BK. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang posisi segitiga restitusi yang bisa diterapkan kepada anak-anak, nah ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak kemarin, yang sangat disarankan oleh mungkin konsepnya Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru itu harus bisa bagaimana bersikap sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman itu harus ya biar anak-anak juga dekat sama kita, pemantau, kontrol, dan yang lebih bagus itu adalah guru sebagai manajer, sebagai controlling perilaku anak-anak. Nah, ini sesi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Tahapan yang pertama ini menstabilkan identitas. Nah, ini merupakan bagian dasar atau bagian pertama bagaimana kita melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan cara mengubah identitas anak dari orang yang katakanlah melakukan kesalahan atau gagal karena melakukan kesalahan dan menjadi orang sukses. Nah, di sini nih kita bisa pergunakan yaitu mungkin ke anak-anak, nah manusia itu tidak ada yang sempurna, semua orang itu bisa melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu mungkin kata-katanya bisa seperti itu, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi yuk mari kita sama-sama melakukan perbaikan gitu ya. Jadi kita mencoba menstabilkan identitas mereka yang tadinya mereka merasa takut karena pernah mengalami atau pernah melakukan sebuah kesalahan, menjadi bahwa setiap orang punya atau pernah melakukan kesalahan, tapi ayo kita sama-sama untuk memperbaiki kesalahan itu gitu ya. Dan tahapan yang kedua
ini lebih ke arah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau misalnya kita memahami kebutuhan siswa, insya Allah kita akan tahu tujuan mereka melakukan kesalahan itu apa. Nah, mungkin bahasa yang bisa kita pakai ke anak-anak, Ibu yakin kalian punya alasan yang tepat kenapa melakukan hal seperti itu. Mungkin seperti itulah contoh-contohnya. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di tahapan yang terakhir mungkin ini lebih ke arah bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal kepada siswa agar mereka mau berubah. Nah, sebagai misalkan di kelas kita bisa menanyakan di kelas itu hal-hal apa yang sudah kita sepakati. Misalkan tadi ketika ada anak yang mabal, kita kembalikan pada keyakinan kelas. Nah, di kelas ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kita itu ingin anak-anak itu semua jujur, semua bertanggung jawab. Nah, mungkin lebih ke arah menanyakan hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semuanya, teman-teman saya yang hebat, guru saya yang juga keren ya. Mungkin itu pemaparannya sedikit tentang apa yang saya pelajari di kemarin di modul 1 ya, modul 1.4 tentang budaya yang positif, dan mudah-mudahan saya berharap dengan adanya diseminasi ini kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita di mana kita tempat mengajar. Mungkin itu saya mohon masukannya dari guru saya, dari teman saya. Mangga Ibu, terima kasih banyak. Oke, sip. Bu Eti, Iya, Hai, Ibu. Bu Eti. keren. Oke, Bu Eti, kenging nambihan. Ih, diantos, Miss. Tadi lepat abitnya ya Rios tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, Betul harusnya sekali. tata tertib tuh. Ya, kalau dulu istilahnya tiap guru punya peraturan mata pelajaran, sekolah punya peraturan sekolah, Ya, peraturan lah atau istilahnya. tatip. Tapi sekarang lebih cenderung kepada kesepakatan kelas dan kesepakatan apa namanya Ya, sekolah. lebih halus. Nah, diharapkan sekolah itu mempunyai kesepakatan sekolah seperti apa, ya peraturan normatifnya seperti apa. Nah, kelas juga demikian. Kalau kesepakatan kelas itu tergantung pada wali kelasnya atau guru mata pelajarannya. Itu tambahannya saja. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Saya jadi ingat waktu rukol. Pas rukol tentang masalah kesepakatan dan keyakinan sempat dipertanyakan naon sih bedanya. Nah, barusan juga seperti mengingat kembali bersama Ibu Tri diskusi bahwa keyakinan kelas itu adalah budaya Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah diyakini dan menjadi budaya dan menjadi hal yang normatif ada di kelas tersebut. Contoh misalnya, kalau kesepakatan kelas kita guru datang on time, terus anak-anak harus berada di kelas semuanya. Katakanlah itu kesepakatan kelas yang kita buat. Maka keyakinan kelasnya adalah datang terlambat, artinya menyalahi aturan yang ada. Itu kita yakin bahwa datang terlambat itu salah, gitu. Sebuah kesalahan. Itu keyakinan. Keyakinan tidak perlu ditulis, tapi sudah menjadi semacam komitmen pada diri sendiri dan komitmen pada anak sendiri. Jadi semacam budaya, adat, norma yang mereka terapkan. Kurang lebih seperti itu, saya lupa gitu. Nah itu
Kalau presentasi secara materi dari awal sampai akhir runut banget. Jadi untuk teman-teman nanti Pak Irfan, Bu Else, ini yang dari Bu Eti bisa dijadikan referensi. Ya bagus gitu loh Bu. Nah mungkin tambahan lainnya dari Ibu Tri kayaknya karena sudah berkutat dengan PP, saya yakin Bu Tri jauh lebih paham tentang ini. Mangga. Oke. Oke, sudah Miss? Oke. Apa ya saya tambahannya? Jadi kayaknya sudah dibahas juga tuh sama Miss Wiwin. Jadi pada intinya peraturan itu memang deket-deketnya jadi kata-kata negatif, konotasinya konotasi yang negatif. Jadi membuat anak-anak takut, bukan sadar dengan kesalahannya, tapi dia nggak merasa bahwa itu tuh harus dihindari perbuatannya. Jadi ya udahlah ntar dihukum lagi, paling juga ya misalnya datang terlambat, paling juga disuruh berdiri lagi. Hanya itu yang mereka rasakan kalau misalnya bersifat hukuman. Tapi kalau dengan kesepakatan kelas itu kan dibuatnya juga awalnya bersama-sama. Contoh sederhana ya, saya di kelas untuk mapel saya, karena saya bukan wali kelas, saya hanya memberikan kepada mapel saya ada beberapa kesepakatan kelas yang dibuat. Salah satunya adalah kalau tidak mengerjakan PR, kerjakan rangkap 2 ya. Itu kemudian di akhir, ini saya ambil dari kelas ketika saya menjadi PP di kelas 10, Miss Wiwin ya, ada berantas. Jadi setiap kali kita selesai atau memulai pembelajaran, harus dalam keadaan bersih, kemudian Miss? Berantas, bersih, Bersihkan, rapikan, dan tuntaskan. Oke. Jadi beneran sampai tuntas. Jadi ketika pagi-pagi tuh, ketika anak-anak ada sampah di bawah, Bu ambil itu sampah ya. Jadi anak udah membudayakan diri untuk mengambil sampah di setiap kolong bangku, meskipun hanya plastik satu yang kecil. Kemudian tadi yang anak yang tidak mengerjakan PR tuh kadang-kadang tiba-tiba, Bu, ini hutang saya gitu ya. Tiba-tiba kerjakan 2 kali. Jadi hukumannya itu nyaman aja gitu karena tidak dipaksa gitu. Beda dengan yang misalnya tidak melakukan terus harus dihukum berdiri di depan kelas atau misalnya berlari di depan kelas. Itu banyak hal yang bisa kita lihat dari situ yang mungkin lupa gurunya kalau itu akan membuat hal yang negatif bagi siswa, yaitu mempermalukan siswa. Salah satu hal yang paling tidak disukai, bukan tidak sukai, tidak sesuai lah dengan kurikulum Merdeka adalah ketika kita mempermalukan siswa. Berkata kasar di depan siswa lain untuk memarahi satu siswa, itu adalah hal yang anti lah ya, sangat tidak layak. Sementara misalnya kemarin-kemarin kita masih sering mendengar hal tersebut. Jadi kalau kita menghukum anak, itu sebetulnya saya berpikirnya dari dulu begini Bu, kalau anak dihukum itu sama aja dengan anak itu ditelan, permalukan, dan itu akan terasa sampai senangkan, tidak membangun siswa, tidak merubah disiplin siswa, tidak. Yang ada hanya dendam, hanya ingin marah, tapi nggak tahu ke siapa. Dan disitulah sebenarnya bisa muncul pembulian. Ketika misalnya siswa terkesan, nanti ketika dia tiba-tiba jadi guru, suatu saat nanti dia akan melakukan hal yang sama, membuli siswanya. Maaf, itu dengan saya tanda kutipi bahwa memarahi siswa itu sama aja dengan membuli siswa. Jadi nanti akan menjadi pembuli karena merasa terbuli gitu loh. Dan itu harus kita hindari. Jadi apa ya? Sebenarnya hal-hal yang kita lakukan terhadap siswa itu harus disadari betul bahwa siswa adalah sesuatu yang unik dan setiap siswa punya karakter yang berbeda. Ayo ajak sama-sama untuk maju sampai ke mencapai apa ya? Selamat dan bahagia. Jadi pada intinya kalau Ki Hajar Dewantara itu bagus sih menginginkan agar pendidikan itu sampai kepada suatu titik yang namanya bahagia dan selamat. Jadi bukan cuma selamat tapi juga bahagia, bukan cuma bahagia tapi selamat. Itu pendidikan yang menurut saya unik. Jadi kalau misalnya saya sebenarnya mikirnya kereta api Bu ya. Jadi siswa itu diajak naik kereta api semua.
Nah, di kereta api itu mau ngapain aja banyak ya. Jadi mau ada yang tidur, ada yang mungkin bernyanyi, ada yang jalan-jalan, ada yang apa aja hanya menikmati suasana, baca buku dan sebagainya. Itu ada hak siswa gitu. Jadi silakan, mangga gitu ya. Yang jelas nanti kita sampai di suatu stasiun terakhir yang sama-sama selamat dan bahagia karena sudah sampai di suatu tempatnya. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil yang seperti tadi, itu ibaratnya keretanya aja bermasalah, misalnya unblock gitu ya. Jadi nggak perlu siswanya yang dimarahin. Jadi kita cari solusinya. Oh, yang ngurusin ini sebenarnya bukan siswa dong, yang lain. Jadi tidak perlu siswa dijadikan kambing hitam. Jadi disiplin itu adalah kereta api yang ada di alurnya, karena kereta api hanya jalan di rel, tidak mungkin jalan di jalan yang lain. Jadi biarkan siswa naik kereta api dengan nyaman sampai tujuan terakhir. Jadi keyakinan kelas itu mengantarkan siswa juga sampai ke stasiun terakhir gitu barangkali. Itu analogi yang saya rekayasa sendiri. Mungkin seperti itu Ibu, Bapak sekalian. Jadi harapannya tentunya kita sebagai guru mulai sekarang menciptakan suatu yang menyenangkan bagi siswa sehingga apa yang dijadikan tujuannya itu tercapai gitu ya. Jadi jangan pernah marah siswa. Satu hal yang boleh saya sampaikan juga, kebetulan tadi saya bisa ambil videonya, mungkin saya upload nanti. Ada seorang siswa yang tadi di kelas 7B. Saya mau tes. Siapa yang masih belum ngerti? Acung satu anak, Bu. Mungkin kalau sayanya galak, dengerinnya, mungkin anak itu nggak akan berani ngacung. Tapi karena saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya kontroversi lah, membuat anak takut dan sebagainya, maka dia berani mengacungkan tangan. Kalau misalnya saya biasa melakukan itu, pasti anak diam aja. Saya, Bu, saya tanya, kenapa kamu nggak ngerti? Belum ngerti aja, Bu. Kamu mau belajar sama siapa? Saya samperin, kamu mau belajar sama siapa? Dia sebut namanya, sama di Kabuk. Oh ya udah, saya sweet dulu. Tadi pengennya dengan dia. Saya kasih waktu 5 menit cukup? Iya Bu, 5 menit. Setelah itu kita tes, siap ya. Kemudian saya biarkan, saya pasang alarm 5 menit. Tapi setelah 5 menit dia masih asik. Saya nanti kasih lihat ya videonya, asik, masih bertanya. Artinya dia tidak punya beban, tidak takut karena pengen tesnya bagus ya, dia belajar meskipun maaf berarti dia paling nggak bisa gitu di kelas itu. Nah, jadi saya tambahin, ternyata lebih dari 10 menit, kurang lebih 10 menit saya kasih kesempatan dia untuk belajar. Yang lain saya minta untuk belajar juga tentunya, tapi tidak perlu harus diskusi, tapi boleh diskusi. Kalau yang ini tapi istimewa. Saya perhatikan lagi sampai akhirnya dia ngerti. Dia nyamperin, Bu, saya sudah siap, saya sudah mengerti, ayo tes. Akhirnya tes. Ketika dites, ternyata dia masih salah 2, tapi dia bilang, Bu, saya masih salah 2 sih, tapi sudah mengerti. Ada hal positif yang bisa saya ambil dari sini apa? Yaitu bahwa sekalipun masih salah 2, saya sudah mengerti, tapi masih salah 2. Artinya bukan karena dia tidak mengerti salah 2-nya, tapi dia sudah mengerti, tapi mungkin agak teledor aja sih, jadi mungkin ceroboh aja, jadi salah. Barangkali itu bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bagaimana sih menghadapi siswa kita. Ya barangkali itu. Terima kasih Bu Eti. Iya, hatur nuhun Miss Win, Putri, masukannya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan keyakinan sekolah itu ya Bu. Saya ingat ya Bu ya, di awal tahun pelajaran itu kan saya membuat tentang tata tertib sekolah ya, harus diikuti sama siswa. Mungkin hari ini kita waktunya untuk merubah ya Bu ya, merubah ya. tata tertib. Makanya waktu itu saya kan ngajeng, Bu, maaf ya tata tertib sih gitu ya. Tapi mungkin Bu Eti belum paham ya, udah biarin aja gitu. Iya, kan dulu belum ikutan CGP, Bu. Ya, betul. Nah, bisa direkap karena saya nggak bisa bicara sendiri ya, Miss Wiwin, kita nggak bisa bicara berdua. Ya udah deh, kita jalan aja dulu gitu. Iya, betul. Yeah. Iya, Bapak Ibu yang lain mungkin barangkali ada tambahan atau ini untuk untuk kita sama-sama belajar lah gitu bagaimana menerapkan budaya positif ini di sekolah. Mungkin mangga Pak Majid atau Bu Santi, Pak Robi
Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup atau Bu Else mau Cina. Bu Else boleh Bu Else. Kaitan positif. Jadi juga kata kasar ya, ada siswa-siswa. Saya sering menemukan itu kemudian kecepatan ya, kata kasar si anak di sini ini tadi apa ya anak salah tahu apa ya udah istighfar 100 kali. Jadi saya sebenarnya istighfar 100 kali gitu kan. Lama 100 kali istilahnya aja. Teman-teman yang lainnya mengatakannya jangan gitu kata saya. Kalau ditanya, kamu sudah berapa kali zikir hari ini? Anak ini sudah 100 kali berzikir. Anak ini belum. Kamu belum berzikir 100 kali hari ini kata saya. Ya menetapkan seperti itu gitu. Kalau menemukan sebenarnya dia besar suruh nggak lama sebenarnya. Itu aja kalau yang budaya. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Bu Else, keren. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang mau disampaikan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih sekali, terima kasih gitu ya Bu ya, ribuan terima kasih buat Bu Tri, Miss Win, Bu Else, Pak Irfan, Pak Robi, Bu Santi, Bu Tri, Pak Majid yang sudah bersedia bergabung ya Bu ya, kita berdiskusi ya, insya Allah tujuan kita saat ini adalah untuk memajukan sekolah gitu ya, karena yang saya pahami pendidikan guru penggerak ini adalah salah satunya itu ingin memberikan kontribusi yang positif dan memerdekakan siswa dan tidak terkungkung oleh budaya-budaya kolonial seperti zaman kita sekolah dulu. Kita ingin benar-benar memerdekakan siswa-siswinya dan mudah-mudahan dengan adanya ini calon-calon CGP selanjutnya ya yang akan mengikuti, mudah-mudahan di sekolah kita tambah banyak dan kita akan lebih siap untuk menerapkan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara di sekolah ini. Nah, mungkin akhirul kalam, alhamdulillah acara ini sudah selesai. Alhamdulillah bagi saya sendiri sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Saya bisa belajar dari senior-senior saya yang sudah lebih dulu paham tentang budaya positif dan masukannya juga dari teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan dalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semangat Bu Eti. Bu. Semangat.